Sahabat di sini. Nah, di video ini saya akan menganalisis One Piece untuk chapter baru, yaitu di chapter 1038. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Serta pastikan sebelum kalian komen, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, kali ini kita akan menganalisis lebih dalam mengenai chapter 1038 yang baru saja rilis di minggu ini setelah minggu sebelumnya libur. Lagi-lagi karena ini breakdown, saya tidak akan bahas panjang lebar mengenai alurnya seperti apa. Ya, kalian bisa tonton sendiri untuk alurnya seperti apa di video review yang kemarin yang sudah saya bahas dengan sangat lengkap. Nah, oke, kita akan mulai dari cover story kali ini yang menurut saya ini sepertinya akan membongkar beberapa fakta menarik, terutama tentang keadaan di Whole Cake Island dan juga Germa Double Six. Ya, sesuai topik di cover story kali inilah, yaitu Germa Double Six si tanpa emosi. Aduh, bahkan di sini kita lihat Niji dan Yonji yang ditangkap di buku Mondior, mereka saja tetap bisa sesantai itu. Dan jika kita lihat mereka tidak terlalu terluka ya, atau karena cukup jauh nih, jadi tidak terlihat. Tapi cover story ini biasanya alurnya tuh paralel atau se-timeline dengan cerita utamanya. Jadi contoh yang ada di cover story sekarang, ketika Yonji dan Niji diperlihatkan itu berada di waktu yang sama dengan perang di Onigashima saat ini, yang berarti ini sudah lewat 2 minggu lebih sejak kekacauan yang Luffy lakukan di Whole Cake Island. Kalau ingat di chapter 847 lalu, ketika Germa berkeliling dengan Big Mom melihat buku-buku dari Mondior juga, di situ Niji dia komen, bahkan dia memasukkan manusia ke dalamnya. Sekarang malah dia manusia yang ada di dalam buku tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat ada Oven dan Puding yang terlihat khawatir nih untuk pudingnya. Kita tahu Oven, Cracker, dan Katakuri tidak ikut ke Wano Kuni bersama keluarganya yang lain. Ya, sejujurnya ini sangat pas sekali sih, karena mereka bertiga ini sudah berperan sangat banyak di arc Whole Cake Island. Ya, kecuali Smoothie lah yang tidak berguna banget, padahal dia komandan Yonko di Whole Cake Island lalu. Tapi jika dilihat dari sisa Sun Pirates dan Germa, apa mungkin yang tertangkap hanyalah 2 orang ini saja. Pada sebelumnya mereka berhadapan lengkap di kekaisaran Big Mom ini. Karena kita lihat Jinbei sekarang bisa ada di Wano dan 3 lainnya, Reiju, Ichiji, dan Judge berhasil kabur. Hebat sih mereka kalau cuma berhasil menangkap kedua orang ini saja, yang lainnya berhasil kabur nih, parah banget. Dan kedua orang ini pula yang mempunyai hubungan paling banyak dengan Sanji. Ya, tentulah selain Reiju. Yonji kita tahu awalnya dia sudah dihajar oleh Sanji, dan bahkan Yonji ini yang beritahu mengenai cloning yang ada di Pulau Germa tersebut. Lalu Niji juga yang sebelumnya menghajar Sanji, dan dia pula yang memberikan Red Sweet kepadanya. Jadi akan sangat baik sih jika cover story kali ini berfokusnya kepada Niji dan juga Yonji saja. Ya, dengan adanya Puding yang diperlihatkan khawatir akan semakin memberi clue penting jika Puding juga nanti akan berperan sangat baik nih, terutama untuk menyelamatkan Yonji dan juga Niji, mengingat dia adalah saudara dari pangeran tercintanya Sanji Kun. Tapi dengan begitu, jangan-jangan akan fokus juga ke daerah Whole Cake Island. Wah, petualangan di daerah Yonko nih, apakah kita akan melihat Katakuri lagi, atau nanti Kurohige benar-benar akan datang seperti prediksi orang-orang nih? Wah, menarik sekali untuk kita tunggu apa kelanjutan dari cover story kali ini. Oke, cukup banyak juga ya kita breakdown dari cover story saja, karena ya semenarik itulah Germa dan sisa dari Whole Cake Island. Ini sebenarnya bisa jadi bahasan di satu video sendiri, tapi oke lah, kita langsung masuk ke chapter kali ini. Dimulai chapter ini dengan Reizo. Ya, no comment lah untuk pertarungan Hokage ini. Udah lewat 28 chapter tapi masih belum selesai-selesai, dan bukan adu jutsu malah adu panas nih, aneh banget. Kita langsung bahas lagi mengenai Babang Zoro yang seharusnya tidak menjadi highlight di chapter ini, tapi malah yang paling banyak dibahas yaitu mengenai Babang Zoro ini. Sejujurnya satu yang paling memungkinkan dan masuk akal adalah ini ada hubungannya dengan obat dalam tanda kutip yang diberikan oleh Miyagi suku Ming tersebut. Karena
Karena bahkan Chopper pun sudah 2 kali bertanya-tanya apakah benar jika ini mempunyai kemampuan penyembuhan dengan efek luka 2 kali lebih parah dari yang dia terima sebelumnya. Entah emang para suku Ming ini atau tidak tahu efek sebenarnya seperti apa, karena mereka belum pernah mencoba atau bagaimana nih. Tapi dari hipotesa saya, para suku Ming ini, Miyagi dan Tristan, mereka cuma tahu berdasarkan teori tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi pada orang yang menggunakan obatnya. Makanya Chopper sampai 2 kali kebingungan mengenai obat tersebut. Ingat, Chopper loh dokter yang luar biasa. Memang benar dengan adanya penyembuhan instan pasti ada biaya besar yang harus dibayar. Tapi mungkin bukan dengan cara mendapatkan luka 2 kali lebih banyak. Karena lagi-lagi seperti yang pernah saya katakan dulu juga tentang 2 kali banyak seperti ini, leverage 1 kali lah, 2 kali atau 100 kali tidak berlaku untuk suatu cerita fiktif seperti ini. Jadi mau dibikin 2 kali kayak lebih parah kayak tetap aja tinggal dibikin tubuhnya sedikit lebih kuat aja itu sudah aman dan tidak sampai terbunuh. Karena jika kita mau hitung-hitungan logika doang, 2 kali dari luka Zoro yang sebelumnya dia terima, udah jelas lah Zoro ini pasti akan mati tanpa ada keraguan lagi. Dia sebelumnya saja sudah tidak bisa bergerak, hal yang bahkan belum pernah Zoro terima sejauh cerita One Piece ini berjalan. Bahkan di Thriller Bark pun dia masih bisa gerak sebelum menerima luka dari Luffy yang dia bahkan masih bisa berdiri setelah menerimanya. Di sini dia benar-benar full jadi mumi dan bahkan Chopper pun menjelaskannya berkali-kali dan sangat pas juga. Sebelumnya saja Zoro dia sudah terluka sangat parah sekali. Maka di sini sepertinya Oda menggunakan cara lain dengan sisi misterius dari obat yang dimiliki oleh suku Ming tersebut. Dan itu juga mungkin adalah alasan kenapa sosok misterius yang muncul di depan babang Zoro. Banyak yang bilang itu adalah Brook yang dari bentukannya. Ya emang mirip banget sih dengan Brook, tapi ya anjir nggak lucu banget kalau ini bener-bener Brook yang cuma ngeprank doang di saat kayak gini. Aduh. Dan sebenarnya yang mencurigakan itu adalah Zoro bilang dia tidak bisa bergerak, ada apa dengan tubuhnya. Jadi seharusnya hal ini ada hubungannya dengan munculnya sosok aneh tersebut, ya sosok Shinigami lah. Yang sejujurnya cukup aneh juga sih jika udah memunculkan sisi supernatural di serial One Piece ini. Tapi saya jadi teringat dengan jawaban dari komenan kalian di review kemarin. Oda sebelumnya pernah membuat karakter supernatural juga, dan itu adalah Klabauterman atau reinkarnasi dari Going Merry. Yaitu pun dengan berbagai alasan lah kenapa Oda memunculkan satu poin yang sangat aneh sekali di One Piece ini. Yang pasti inti utamanya untuk Klabauterman ini lebih banyak untuk menambah dramatis suatu momen. Coba seberapa banyak dari kalian yang nangis saat Going Merry dibakar? Wah itu sih ngaco, sedih banget. Dan sekarang dengan sosok aneh ini, seharusnya karena One Piece ini tidak masuk akal, tapi semua yang ada di One Piece dapat dimasuki oleh akal atau akal bisa masuk, sangat sulit untuk membuat hipotesa yang sangat masuk akal terkait apa yang ada di hadapan Zoro atau Shinigami ini. Apakah itu roh Enma, Raja Neraka, itu juga sebenarnya sudah bagian yang cukup aneh sih. Jadi untuk bagian ini sebenarnya benar-benar perlu penjelasan lebih lanjut terkait wujud dari Shinigami ini. Mengingat jika kalian perhatikan lebih dalam lagi, area atau aura yang berada di sekitar Shinigami tersebut seakan-akan sudah ada di alam barzah, alias auranya benar-benar berbeda. Ini sangat mencurigakan sekali nih jika itu benar-benar Brook doang. Lanjut kita berpindah ke Izo. Saya malah jadi curiga di panel terakhirnya yang Oda bikin super shady dan jelas banget. Apakah Izo akan mati di sini? Momen epic ini muncul di saat yang bersamaan juga ketika Izo dalam keadaan terluka. Menarik nih. Yalah, seharusnya dia butuh bantuan cepat dari Kawamatsu atau Denjiro lah, dia butuh bantuan. Lalu kita masuk ke bagian Yamato. Ternyata dia punya elemen es yang mirip seperti Brook. Wah, jika Luffy, Sanji, dan Zoro semuanya elemen api, dan Jinbei dia elemen air karena ia manusia ikan lah. Apakah dengan Yamato elemen es ini udah pas jadi monster-monster dari topi jerami? Waduh, wadaw banget. Dan ini dia penutup dari chapter kali ini. Pertarungan duo Kid Law versus Big Mom yang jadi judul chapter ini, tapi malah tersisa kurang dari setengah lah total halaman pertarungannya. Jujurnya saya lebih fokus ke serangan dari Torao ini di awak keningnya Kairum. Ini benar-benar one hell of take banget lah serangan dari Law ini. Kekuatan shockwave yang menyerang bagian tubuh manusia organ-organ dengan impact yang jauh lebih kuat dibandingkan Gamma Knife yang biasa. Yang menurut saya Gamma Knife biasa saja sudah sangat mematikan, apalagi
awak keningnya ini. Jika di casting ke orang lain selain Big Mom, itu sebenarnya sudah cukup dan sangat masuk akal sekali untuk membunuh orang tersebut. Tapi ya karena ini Big Mom jadi ya oke lah. Dimana penutup chapter ini sama persis dengan penutup chapter sebelumnya saat awak kening keduanya dilihatkan pertama kali, dengan tidak diperlihatkannya keadaan Big Mom yang sudah begitu saja. Dan untuk chapter depan seharusnya fiksi akan all out pertarungan kedua orang ini melawan Big Mom. Dan ini adalah 2 lawan 1 loh, dimana untuk kasus Luffy saja yang sudah berkali-kali kalah, dia lawannya cuma 1 orang saja, yaitu Kaido. Maka tidak aneh jika nanti di akhir perang akan ada yang berkorban dari 2 orang ini, Torao atau Eustace Kid. Sejujurnya di prediksi saya, jika benar akan ada orang yang mati, mungkin itu adalah Torao. Ingat tujuan hidupnya sebelumnya hanyalah balas dendam kepada Doflamingo saja. Dan mungkin keinginan baru ya untuk tahu tentang Will of Bila, tapi seharusnya ini pun bisa diwariskan kepada Luffy dan Nico Robin. Jika Marineford ditutup dengan kematian S orang terdekat Luffy, dan itulah yang menjadikan arc dari Marineford sangat-sangat epic sekali, bukankah perlu ada satu hal epic juga yang terjadi di akhir arc perang Wano Kuni ini, dimana Oda pun sebelumnya berkata demikian di Jam Festa 2021 lalu. Penutup arc Wano Kuni akan sangat mengagetkan dan sangat mengesankan. Kalian tunggu saja. Jangan-jangan itu adalah kematian dari Torao, atau jangan-jangan dari Babang Zoro-Juro. Waduh. Nah, jadi itulah untuk analisis di chapter kali ini. Jika ada yang perlu kalian tanyakan lagi terkait chapter ini atau tentang yang lain-lain, kalian bisa langsung saja tulis di kolom komentar di bawah. Serta buat kalian juga yang ingin merchandise Novel Nomi, telah keluar nih desain baru dari dnm.merch. Mungkin buat yang follow Instagramnya udah tau lah ya desainnya seperti apa. Nah, ini adalah 2 desain baru dari arc yang kedua, yaitu Lost. Ya, tentu saja kalau Lost atau tersesat yang diomongin pas di Babang Zoro. Jadi buat kalian yang pingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi di bawah ya. Kalian bisa langsung terhubung ke WA, Tokopedia, atau bisa langsung ke Shopee juga. Jadi jangan lupa untuk klik link di deskripsi video, terutama buat pecinta Babang Zoro-Juro. Jai. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.